Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jualannya laris dan manis. Nah, ini adalah video dari sambungan dari video sebelumnya yang saya upload teman-teman ya. Di sini kita masih berada di rumah orang tua dan ini kita sudah mau berangkat ke rumah mertua lagi. Nah, di sini kita hanya membawa barang untuk orang tua saya dan sebenarnya kita ke sini untuk membantu juga bikin buras dan tape, tapi ternyata buras dan tapenya itu sudah hampir selesai baru kita datang. Jadi di sini kita hanya melihat mereka selesai bikin buras begitu. Dan lanjut lagi kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke rumah mertua. Ini adalah daerah Pemulungan teman-teman ya. Jangan kalian salfok sama kameranya yang goyang-goyang karena memang di sini jalannya suka goyang-goyang teman ya, karena banyak sekali lubang dan lubang atau kenapa nggak selesai-selesai jalanannya. Nah, lanjut lagi, ini kita sudah berada di Sudu. Nah, kali ini kita mau singgah dulu belikan Pak suami sendal. Karena kebetulan sandal yang mau dipakai Pak suami untuk lebaran itu sudah putus. Ya, katanya nggak bisa lagi dipakai ya. Sebenarnya saya juga mau rencana beli sandal, tapi berhubung karena sandal saya masih bagus dan masih layak sekali untuk dipakai lebaran. Jadi, kita hanya belikan untuk suami saja. Ya, begitulah teman-teman. Kalau kita punya anak, kita pasti memikirkan yang namanya pembeli susu dan pupuk. Nah, di sini suami saya lagi memilih-milih sandal yang mau dibeli. Ini adalah salah satu toko yang ada di daerah Sudu teman-temannya. Dulu toko ini hanya kecil sekali, tapi seiring berjalannya waktu toko ini bisa berkembang dan Masya Allah tabarakallah toko ini sudah jadi besar sekarang teman-temannya. Dan yang pastinya mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan toko ini. Dan di sini saya terkagum-kagum melihat pelanggannya di sini lumayan banyak dan yang pastinya di sini itu mereka nggak ada saingan ya. Jadi kalaupun ada saingan itu hanya saingannya di pasar teman-teman ya, sedangkan daerah yang ini itu agak jauh dari pasar. Nah, lanjut lagi karena saya lupa beli minyak goreng, jadi di sini saya memasuki toko grosir untuk membeli minyak goreng dulu. Kenapa? Karena saya sebelum berangkat ke rumah orang tua, mertua saya itu sudah pesan katanya minyak gorengnya sudah habis, tapi karena nggak tahu kenapa saya bisa terlupakan minyak goreng itu, padahal sebelum saya berangkat itu saya sudah rencanakan jauh-jauh hari untuk membeli minyak goreng. Nggak tahu kenapa pas sampai di toko yang dekat dengan rumah mertua itu saya jadi terlupakan semua dan yang pastinya banyak barang yang saya lupakan teman-temannya. Ya, mengharap belum saja lah karena kita sudah mulai berumur ya, jadi banyak banget yang mau diurus, mana lagi ada si kembar dan kembar saya yang mau diurus. Jadi sekarang itu kayaknya ingatan saya nggak terlalu bagus teman-teman ya, begitulah. Nah, lanjut lagi, ini kita berada di daerah Belajen teman-teman. Nah, di sini ini masih di sekitaran Pasar Sudu ya, namanya Pasar Sudu tapi letaknya itu berada di Belajen teman-teman, makanya saya heran kenapa namanya Pasar Sudu. Nah, lanjut lagi, ini kita sudah menanjak naik ke Kecamatan Allah. Jadi di sini adalah kantor kecamatan dan ini kita melewati jalan pintas teman-teman ya. Dan di sini kita sudah berada lagi di lapangan sepak bola. Jadi di sini adalah lapangan yang ditempati orang merayakan 17 Agustus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita santai saja, slow begitu kita membawa mobil karena jalannya itu lumayan sempit. Nah, lanjut lagi kita lagi menanjak teman-teman ya. Jadi di kampung saya itu banyak sekali tanjakan. Jadi jangan heran kalau banyak sekali tanjakan karena memang ini adalah daerah pegunungan. Nah, di sini kita melewati kebun-kebun sayur begitu. Yang pastinya kalau kita melewati kebun sayur itu terasa sejuk dan yang pastinya juga ada bau-bau obat-obatan begitu karena kebanyakan sayur itu memakai obat-obatan. Dan di sini kita hampir sampai di rumah mertua saya. Jadi seperti yang kalian lihat itu di bagian depan itu adalah rumah mertua saya. Gak tahu berapa kali kita bolak-balik. Nah, di sini kita sudah sampai di rumah
mertua saya teman-teman ya, dan ini si kembar-kembar saya kita nggak bawa. Jadi kali ini kita perginya tadi itu berdua aja. Jadi si kembar-kembar itu tinggal dijaga sama keponakan-keponakan dan sepupu-sepupu begitu. Nah, lanjut lagi, ini mereka ipar-ipar saya itu sudah selesai bikin buras, dan yang dikasih naik ini sisa buras pulut atau lapa-lapa. Jadi di sini kita membawa daun sebenarnya untuk dibikinkan buras, karena daun yang ada di rumah orang tua saya itu kelebihan, jadi kita membawa ke sini. Dan ternyata teman-teman, di sini itu burasnya sudah selesai juga. Dan seperti yang kalian lihat, ini kita mau lagi bikin lapa-lapa. Jadi ini adalah proses pembuatan lapa-lapa. Oh ya teman-teman, kita itu dari rumah mertua membawa daun untuk dijadikan buras begitu. Dan ternyata kita sudah ketinggalan pesawat lagi. Dan kali ini kita hanya mendapatkan lapa-lapa lagi teman-teman ya. Jadi ini adalah bahan untuk membuat lapa-lapa. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Nah, ini adalah ipar saya lagi bikin lapa-lapa begitu. Nah, di sini saya juga mau coba bikin, tapi ternyata saya tidak bisa teman-teman ya. Karena untuk membuat lapa-lapa dengan menggunakan daun kelapa seperti ini itu membutuhkan skill yang bagus. Kalau skillnya kurang ya jangan coba-coba. Nah, di sini kita hanya menonton saja, biarkan ipar saya yang mengerjakan karena dia itu pintar sekali memasak. Beda dengan saya yang malas, di samping malas juga nggak tahu masak. Ya kalaupun masak itu hanya masak seadanya saja. Dan di sini keponakan saya juga membantu, dan betapa mahirnya dia mengikat itu lapa-lapanya, sedangkan saya itu tidak bisa sama sekali teman-teman ya, tidak bisa sama sekali mengikat lapa-lapa ini. Jadi kita hanya memvideo saja dan menonton saja ya, begitulah kira-kira teman-teman ya. Oh ya, di sini burasnya sudah dikasih naik, dan kita hanya menunggu saja sampai burasnya masak atau matang. Nah, ini karena sudah sore teman-teman ya, ini mertua saya lagi bikin pisang goreng. Karena ini adalah puasa terakhir, jadi kita masih bisa berbuka puasa satu kali bersama dengan keluarga. Ini mertua saya lagi bikin pisang goreng, nggak tahu pisang apa namanya ini. Dan ini adalah kondisi di rumah mertua. Ini adalah buras yang dimasak, dan ini dimasaknya teman-teman lumayan lama. Kalau menggunakan api seperti ini itu membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 8 jam. Itu tergantung kondisi apinya teman-teman ya. Dan di sebelahnya ini adalah buras pulut atau lapa-lapa juga. Jadi di sini itu sudah berserang nggak tahu berapa jam ini dimasak, dan nanti malam baru bisa diangkat. Begitulah lamanya kalau bikin buras. Nah, yang paling seru di sini karena mereka itu menggunakan kayu bakar untuk memasak. Jadi beda kalau kita menggunakan kayu bakar dengan gas. Jadi di sini mertua saya lagi menunggu ini sampai masak begitu. Nah, di sini saya lagi membantu-bantu mertua saya bikin menu buka puasa untuk sisa satu kali. Jadi di sini saya bikin pisang goreng juga, ubi goreng dan lain sebagainya. Kalian jangan salpok sama kondisi di rumah mertua saya. Jadi ini adalah kondisinya memang di rumah mertua saya seperti ini teman-teman ya. Dan itu di bagian atas itu adalah rumah ipar saya. Jadi beginilah kondisi di kampung di rumah mertua saya. Nah, tidak lama kemudian ini sudah mulai berbuka puasa. Oh ya, di sini kalau berbuka puasa itu di rumah mertua itu ramai sekali, karena di sini tuh banyak sekali anak-anak, banyak keponakan di sini. Dan yang paling serunya kalau mau buka puasa itu mereka berebutan teman-temannya, berebutan minuman, berebutan makanan dan lain sebagainya. Pokoknya kalau mau buka puasa itu sangat ribut sekali di sini. Karena banyaknya anak-anak yang mau berbuka puasa, dan yang pastinya di sini anak-anak itu kuat semua berpuasa teman-temannya. Berapa anak di sini nggak ada yang bolong puasanya satu pun. Jadi begitulah kira-kira teman-teman. Nah, dan ini sudah saatnya untuk berbuka puasa. Oh ya, di sini saya tidak puasa teman-teman ya, maklumlah ya, karena kita seorang wanita yang ya begitulah,
kalian mengerti saja. Oh ya, ini adalah menu buka puasa yang kita beli juga. Jadi beginilah kalau keluarga besar teman-temannya. Jadi kita harus bikin menu buka puasa juga, kita beli juga karena nggak cukup kalau cuma dibikin aja. Sedangkan kalau kita bikin itu, apalagi kita cuma 1-2 orang yang bikin itu, kayaknya waktunya mepet teman-temannya. Apalagi tadi orang sibuk semua bikin buras begitu. Dan ini anak-anak sudah pada buka puasa, dan ini juga si kembar-kembir juga ikut berbuka puasa. Biasanya kalau berbuka puasa orang seperti ini dan ada yang tidak puasa, biasanya itu akan menghindar seperti saya ini dan membiarkan mereka itu menikmati berbuka puasa bersama. Jadi kita hanya menonton saja. Nanti kalau ada sisa-sisanya baru deh kita ikut juga. Nah, beginilah kebersamaan kita di kampung, di rumah mertua teman-teman. Jadi ini adalah momen-momen langka dan jarang sekali kita temui momen seperti ini. Nah, di sini kita lagi makan duku. Jadi selesai kita berbuka puasa langsung kita juga makan duku. Ya, begitulah namanya orang kelaparan, tetap banyak yang mau masuk di dalam perut. Jadi di sini kita juga bersama dengan si kembar-kembir. Nah, lanjut lagi teman-teman, ini sudah jam 8 malam dan saatnya untuk mengangkat buras yang sudah masak. Jadi beginilah prosesnya kalau kita mengangkat buras teman-teman. Jadi burasnya itu kita kasih masuk ke dalam wadah yang berisi air dingin maksudnya, supaya burasnya itu bisa tahan lama teman-teman ya. Jadi kita kasih masuk di air dingin. Oh ya teman-teman, ini adalah video sebelum lebaran dan ini sudah malam takbiran teman-teman ya. Dan asal kalian tahu, di sini kita lagi panik banget karena kita mendengar kabar dari Tanah Toraja. Ternyata di Tanah Toraja itu banyak terjadi banjir, terutama di toko kami itu juga kebanjiran teman-teman. Di sini suami saya mau berangkat ke sana bersama dengan kakak, padahal ini sudah malam takbiran. Jadi jangan lupa untuk ikuti terus video saya yang selanjutnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.